Kalau dengan TS, misalnya pertama sudah bikin job kan, terus kedua setting tempat berdiri alat atau station atau occupation, misalnya di TDT B. Nah, setting, beri nama, beri koordinat, rekam, simpan. Kemudian setting BS. Kalau di TS itu BS-nya itu bisa ke sini, bisa juga ke sini. Yang penting syaratnya tadi ini mempunyai koordinat, semuanya punya koordinat ya, tabel koordinat. Kalau seperti ini berarti TDT A B poligon 1 2 3 TDT C sama D. Silakan ini dicatat terlebih dahulu syaratnya ini. Ada X, ada Z, ada Z. Kalau TDT A, B, C, D, TDT-nya ya, itu hasil perekaman. Kemarin sedang rekam kan? Sedang rekam itu ada nilai X sama Y. Z-nya itu kan hasil rekaman adanya di elipsoid. Z-nya di elipsoid kan? Teman-teman sudah mengubah ke TM3 atau di topografik? Sudah belum? Yang pakai akunnya atau websitenya SRGI? Nah kan? Yang dipakai adalah ketinggian di elipsoid. Di elipsoid, apa lagi ayo? Yang sudah di topo, Ortometriknya sih. yang sudah diubah ya, bukan di elipsoid ya. Ingat kan? Atau udah hilang datanya? Ada. Awas kalau hilang. Ada kan weh. Ini sesuai rekaman. PKP. Jadi A, B, C, D, X, Y-nya rekaman. Iya. Nggak tahu. Z-nya itu hasil dari transformasi koordinat ke topo yang pakai akun websitenya srgi.big.go.id. Itu ya. Itu TDT A, B, C, D itu. Kalau poligon 1, 2, 3 berarti XY-nya adalah hasil hitungan KKH, KKH. Z-nya hasil hitungan KKV. KKV. Saya akan mencoba berbaik sangka, husnudon ke teman-teman semuanya. Hasil hitungan teman-teman adalah benar. Kalau masih ada yang salah, kesalahan bukan ada pada saya. Teman-teman gitu ya. Kalau masih ragu tentang hitungan, sebelum berangkat dicek dulu aja yang ini, KKH sama KKV. Nah, itu ya. Nah, KKH, KKV dicek dulu. Tadi kan berdiri di sini kan, stasiun atau okupasinya di sini. Berdasarkan tabel koordinat ini, BS nanti BS itu yang prisma yang ada statifnya ya. Itu bisa ditempatkan di sini boleh. Di sini boleh. Pertamanya itu dirikan alat atau dirikan prisma di atas titiknya, baik TDT ataupun poligon. Kemudian beri nama. Kalau sudah diberi nama, intinya masukkan koordinat. Baru direkam dan disimpan. Intinya gitu. Setting ini ya, dua ini. Ini intinya dirikan di atas satu titik yang memiliki koordinat. Rekam, simpan. Beri nama, rekam, simpan. Beri nama, rekam itu sudah dikasih koordinat ya. Jangan langsung direkam gitu. Sudah diberi koordinat, direkam, terus disimpan. Kalau sudah, nanti baru pengukuran situasi. Situasinya dengan pol. Tadi kan ngambil sisi jalan kan. Pol nanti dirikan di atas situasi yang ada, misalnya jalan. Satu pol. Di sini kan ada nivonya kan? Ya. Nivo itu nama lainnya apa sih? Pendatar. Nivo itu pendatar ya. Indikasinya itu ada gelembungnya.
Supaya pool ini benar-benar vertikal, tempatkan gelembungnya ini di tengah-tengah. Nanti gantian, pasti agak pegel ini. Lepaskannya juga nggak segampang yang dibayangkan gitu. Di tengah-tengah, tahan, baru dibidik dengan TS. Harus ditancapkan Pak. Boleh. Boleh. Selama bisa tancapkan. Kalau aspal kan nggak bisa. Oh ya. Atau kar juga nggak bisa. Paling di tanah yang bisa. Itu ya. Ya Pak. Kalau di bidang tanah itu tempatkan di atas patoknya ya. Tempatkan pool ini di atas patoknya. Tadi kan berdiri alat di B. BS-nya bisa ke sini kan. Misalnya BS-nya ke TDTA ya. Terus bidik situasi. 1, 2, 3, 4 sampai semua situasi terbidik. Terakhir kembalikan lagi ke A sebagai RO, referensi objek. Kalau kemarin di theodolit kan kita set 0 atau set asimut kan, bidik situasi 10 atau nanti terakhir dikembalikan lagi ke itu namanya adalah RO, referensi objek. Nanti di TS juga sama. Silahkan dirikan alat, setting, terus ada BS, bidik situasi semua, terakhir kembalikan ke RO. Ada yang ditanyakan? Harus semua sampai selesai dulu baru kembali ke RO atau ada ini ya, Pak? Lebih amannya itu kalau saya ya per 10 situasi kembalikan ke RO. Kalau dia menghasilkan koordinat yang sama atau mirip berarti masih dalam toleransi. Tapi kalau koordinatnya sudah jauh berarti ada kesalahan teknis yang kita lakukan selama pengukuran. Itu ya. Setiap 10 lebih baik kembali ke RO untuk mengecek apakah ada kesalahan teknis yang kita lakukan atau enggak. Itu yang ditanyakan. Bayar. Nih, oh ya, untuk pengukuran situasi silahkan teman-teman membuat sket sesuai jalurnya masing-masing kan. Silahkan dibuat sketsa dulu, jalannya dibuat seperti apa, terus misalnya ada saluran air dibuat seperti apa gitu. Nah, nanti pas berdirikan alat TS terus BS, setiap kali pool berdiri nanti di sket itu diberi nama sesuai dengan nama yang ada di TS. Kalau di TS itu nanti ada nama poin atau PT, terus ada nama kode. PT itu biasanya untuk mempermudah itu angkanya, urutannya 1, 2, 3. Kode adalah kode situasi, misalnya situasi jalan. Teman-teman kasih kode misalnya jalan apa kodenya? Boleh ditulis jalan lengkap boleh, atau J boleh, atau JLN boleh, atau JL boleh. Silahkan dikasih kode sesuai dengan kemauan masing-masing. Kalau poin adalah urutannya. Tadi kan berjalan di B, kemudian BS-nya di TDTA. Kita untuk bidik situasi yang di sini, berarti kan pindah alat tuh. Pindah alatnya bisa di 1, bisa di 2, tergantung situasinya ya. Kan sudah ada koordinat tuh, sudah bikin job, dirikan alat di sini. Kemudian beri nama, masukkan koordinat, rekam, simpan. Kalau misalnya tadi di sini kita sudah memasukkan TDT-nya, sudah dimasukkan, bisa dipanggil. Misalnya nih ya, kita berdiri di 1. Tadi sudah ada belum 1? Berdiri alat di B. Tadi BS-nya di A. Berarti di 1 tadi sudah dimasukkan belum? Belum kan? Berarti dimasukkan baru gitu ya. Nah, BS-nya ke TDT B. Berarti tadi sudah direkam kan? Berarti nanti berdiri alat di sini, terus BS-nya ke sini. Ini tinggal dipanggil.
Panggilnya kayak mana? Nanti pas di alatnya nanti kita sampaikan. Nanti di daftar itu ada, kalau sudah kita simpan nanti ada daftarnya, tinggal kita panggil gitu. Itu ya. Jobnya satu job itu bisa untuk keseluruhan ini. Tidak harus setiap pindah alat itu bikin job, enggak. Satu job bisa untuk keseluruhan pekerjaan kita, baik itu di hari yang sama maupun hari yang berbeda. Ada lagi yang sampaikan? Tanyakan. Berarti kalau misalnya alat pindah ke titik 1, berarti kalau RO-nya di TDTB? Tergantung BS-nya tadi kemana. Misalnya kita berdiri alat di 3, BS-nya kedua, berarti RO-nya nanti yang kedua. Berdiri alat di 1, BS-nya di 2, misalnya BS-nya di 2 ya, RO-nya juga kedua gitu. Itu akan kita paham. Ada yang ditanyakan? Belum? Nanti setiap kelompok berdasarkan merek TS-nya masing-masing, silahkan download aplikasi untuk masing-masing TS. Linknya sudah saya share. Topon kita. Yang Topon sama Sokia pakai Topoling. Horizon itu pakai Halix. Nikon, Pak. Nikon itu Transmit. Tadi namanya Ada lagi nggak? apa tadi namanya? Poli. Duit saya lupa. Gak usah pakai, Pak. Gak usah pakai. Saya ngukur. Itu ya. Sekarang kita ke alatnya masing-masing.